Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadilah Hairunisa, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membawakan literatur review yang berjudul Dampak Penerapan Good Governance Terhadap Kepuasan Pasien. Kita masuk ke abstrak, di mana rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif, dengan menyediakan pelayanan rawat inap, perawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan di rumah sakit dilakukan oleh berbagai profesi kesehatan dan memiliki peran yang spesifik dalam memberikan asuhan ke pasien. Dalam menjalankan pelayanan kepada pasien, dibutuhkan tata kelola yang baik atau good governance, agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Artikel ini menggunakan metode sistematik literatur review dan bertujuan untuk melihat pengaruh dari good corporate governance yang diterapkan di rumah sakit. Pelayanan di rumah sakit dilakukan oleh berbagai profesi kesehatan dan memiliki peran yang spesifik dalam memberikan asuhan ke pasien. Dalam menjalankan pelayanan kepada pasien, dibutuhkan tata kelola yang baik atau good governance, agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Tata kelola yang baik atau good governance bagi rumah sakit merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk dapat mengikuti aturan yang berubah dan akan selalu berubah. Tata kelola yang baik dapat membuat seluruh stakeholder rumah sakit merasakan keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, kemandirian atau independensi, akuntabilitas accountability, dan pertanggungjawaban atau responsibility. Tuntutan masyarakat atau publik dewasa ini adalah penyelenggaraan dan penciptaan lembaga-lembaga sektor publik yang good governance. Rumah sakit sebagai organisasi sektor publik dalam pengelolaannya belum sesuai dengan harapan masyarakat di daerah. Masyarakat belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari rumah sakit, transparansi dan akuntabilitas publik dirasa masih kurang. Penerapan good corporate governance dalam organisasi merupakan kunci keberhasilan organisasi dan memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang dan memberikan layanan yang berkualitas. Di Indonesia, masih terdapat berbagai masalah dalam penerapan good corporate governance. Persepsi pasien mengenai layanan kesehatan tampaknya sebagian besar diabaikan oleh penyedia layanan kesehatan di negara-negara berkembang. Persepsi tersebut, terutama mengenai kualitas layanan, dapat membentuk kepercayaan diri dan perilaku selanjutnya sehubungan dengan pilihan dan penggunaan fasilitas layanan kesehatan yang tersedia. Hal ini tercermin dalam kenyataan bahwa banyak pasien menghindari sistem tersebut atau hanya memanfaatkannya sebagai pilihan terakhir. Menurut sebuah studi oleh McKinsey & Co., diketahui bahwa penerapan good corporate governance di Indonesia berada pada peringkat terendah. Meski demikian, pengaplikasian good corporate governance semakin penting karena tentunya akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan organisasi kesehatan. Good corporate governance merupakan konsep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang saat ini dianjurkan dipergunakan pada lembaga usaha. Diharapkan dengan penggunaan corporate governance akan ada sistem manajemen yang meningkatkan efisiensi. Secara umum, istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan atau hard definition maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri atau soft definition. Corporate governance merangsang kinerja dan efisiensi organisasi secara keseluruhan dengan menawarkan kepemimpinan yang lebih baik, arahan strategis, serta meningkatkan arus informasi dan proses pengambilan keputusan. Konsep good governance dalam sistem kesehatan mempunyai komponen penting di kehidupan sehari-hari, yaitu pemerintah, masyarakat, dan kelompok pelaku usaha. Hubungan antara ketiga komponen ini perlu dirinci agar terjadi tata aturan yang baik dalam sistem. Terdapat 5 prinsip good corporate governance. Yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas,
yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, di mana kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, fairness atau kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI mengungkapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu fairness, disclosure, transparency, accountability, dan responsibility. Good corporate governance perusahaan merupakan suatu proses pengawasan dan pengendalian yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan keinginan perusahaan. Good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengeliminasi faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas, dan partisipasi. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah literatur review. Literatur yang digunakan adalah jurnal dan artikel terkait good corporate governance atau tata kelola di rumah sakit. Artikel ini mereview jurnal atau artikel yang relevan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Berikut matriks literatur review yang saya ambil dari beberapa jurnal atau artikel mulai tahun 2013 sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil literatur review pada slide sebelumnya, ditemukan adanya pengaruh good corporate governance terhadap kepuasan pasien di berbagai rumah sakit, seperti RSU Royal Prima Medan, RS Bahagia Kota Makassar, RSUD Mamuju, RSU Anutapura Palu, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance seperti akuntabilitas, independensi, keadilan, responsibilitas, dan transparansi berdampak positif pada kepuasan pasien di rumah sakit. Terdapat perbedaan dalam pengaruh prinsip good corporate governance terhadap kepuasan pasien antara RSU Royal Prima Medan, RSU Anutapura Palu, RSU Haji Medan, RS Bahagia Kota Makassar, RSUD Mamuju, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Hal ini dapat dipahami sebagai hasil dari perbedaan dalam praktek-praktek manajemen dan konteks setiap rumah sakit. Rumah sakit yang telah menerapkan good corporate governance adalah rumah sakit yang melakukan segala upaya untuk mengenali, melayani, dan memuaskan kebutuhan dan keinginan klien atau pasien dan publiknya. Oleh karena itu, setiap rumah sakit seharusnya dapat mengukur seberapa baik dirinya serta menetapkan bagaimana meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan kepuasan. Kesimpulannya, good corporate governance adalah konsep yang penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen perusahaan atau lembaga termasuk rumah sakit. Namun penting untuk diingat bahwa dampak good corporate governance pada kepuasan pasien dapat bervariasi antara rumah sakit. Ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam praktik manajemen, kebijakan internal, dan konteks setiap rumah sakit. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing rumah sakit. Tata kelola yang baik dalam sistem kesehatan mendorong penyampaian layanan kesehatan yang efektif. Faktor yang sangat penting adalah standar, insentif, informasi, dan akuntabilitas yang tepat yang mendorong kinerja tinggi dari penyedia layanan publik. Manfaat penerapan good corporate governance jika didukung dengan regulasi yang memadai dapat mencegah berbagai bentuk overstate, ketidakjujuran dalam financial disclosure yang jauh melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Kepuasan pasien sangat terkait dengan hasil medis. Secara umum, pasien akan merasa lebih puas jika mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan perawatan yang lebih baik. Dengan bantuan kepemimpinan yang efektif, hasil ini dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan kepuasan pasien yang lebih besar.
Terlepas dari perbedaan antara rumah sakit, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tetap menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pasien. Hal ini merupakan kontribusi penting dalam upaya menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Demikian pemaparan literatur review dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.